Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan presentasi dengan mata kuliah media pembelajaran. Hari ini saya Sultan Fulvian Hidayat bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Eli Matahari Ningsih, kemudian ada Intan Aulia Rahma Rusdi, kemudian ada Adibatul Bahiroh, dan yang terakhir ada Sekar Arum Nastiti, akan melaksanakan presentasi, yaitu tentang pengembangan sekolah. Ya, baik. Kelompok kami telah sepakat akan mengembangkan sekolah pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Dan kami mengambil nama sekolah yaitu MI Miftahul Huda yang berlokasi di Jalan Dirgantara Barat nomor 1, Kota Malang, Jawa Timur. Jadi MI Miftahul Huda ini memiliki visi, misi, dan sumber belajar yang sudah kami sepakati melalui musyawarah. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Adibatul Bahiroh, yaitu mengenai visi dari sekolah yang kami kembangkan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mbak Adibatul Bahiroh. Terima kasih Mas Sultan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan visi dari sekolah MI Miftahul Huda. Sebelumnya, apa sih visi itu? Nah, visi ini merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, visi ini dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Sehingga dengan adanya visi bisa menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif, dan inovatif. Oke, untuk visi dari MI Miftahul Huda sendiri adalah melahirkan generasi muda yang berkarakter, berakhlakul karimah, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, agama, dan bangsa. Untuk selanjutnya, misi akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang misi. Misi itu merupakan pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Nah, misi dari sekolah yang kita pilih ini, yakni MI Miftahul Huda, itu ada 5 misi, yakni yang pertama, 1, menanamkan sifat berketuhanan pada setiap kegiatan sekolah. Karena sekolah ini madrasah berbasis Islam, maka dalam setiap kegiatannya juga harus memiliki basis Islam, di mana setiap sebagai Muslim mengharuskan setiap kegiatan itu berlandaskan lillahi ta'ala. Begitu juga dengan kegiatan di dalam setiap sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran penuh sukacita. Tujuannya apa? Agar siswa dan peserta didik ini nyaman dan juga paham terhadap pembelajarannya nanti. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk mengenal potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan dengan optimal. Yang keempat, membangun dan mengembangkan cinta kehidupan alam dan lingkungan hidup. Jadi sebagai manusia, sebagai peserta didik pada MI Miftahul Huda, itu tidak hanya berpikiran bahwa kehidupan ini hanyalah hak manusia saja, tetapi juga lingkungan, hewan juga memiliki hak kehidupan, sehingga kita dapat hidup berdampingan dan tidak saling menyakiti. Dan juga dengan adanya
Dengan pemahaman ini, diharapkan peserta didik dapat hidup secara toleransi dan berdampingan. Kemudian yang kelima, menumbuhkan karakter yang berpacu pada Pancasila dan undang-undang. Ini berkenaan dengan di mana kita tinggal, yakni di Indonesia, maka kita harus memiliki jiwa nasional yang kuat. Hal ini perlu dan sangat perlu ditanamkan kepada semua peserta didik kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu sumber belajar by design atau sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar by design ini merupakan sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Dan di sini kita mengambil yang pertama yaitu buku paket. Buku paket yaitu buku yang disediakan pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa sih kok kita itu mengambil buku paket? Karena buku paket sendiri itu memiliki manfaat yang ekonomis. Dan buku paket ini juga pemanfaatannya itu dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Selain itu juga praktis dan sederhana. Karena biasanya kan di sekolah itu juga udah disediakan dari pihak sekolah, diberikan fasilitas dari pemerintah juga. Yang ketiga yaitu mudah diperoleh, karena kalau kita mau beli itu juga sekarang udah banyak banget toko-toko yang menyediakan buku-buku paket pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Terus kalau di pedesaan sendiri kan juga kalau misal kita mau mencari materi di media sosial gitu biasanya juga masih terbatas jaringannya. Jadi buku paket ini kami rasa sangat tepat yang digunakan sebagai sumber belajar bagi anak-anak MI. Yang kedua yaitu game tradisional. Anak-anak di pedesaan itu masih sangat kental dengan budaya dan kearifan lokal. Selain itu, game tradisional ini juga memiliki banyak manfaat holistik untuk melatih kemampuan motorik, sensorik, dan interaksi sosial. Dengan adanya game tradisional ini juga dapat membangun kerjasama antar peserta didik yang itu juga berpengaruh dengan perkembangan sosial emosional peserta didik itu sendiri. Selain itu, game tradisional ini juga membantu siswa untuk dapat belajar memecahkan masalah. Dan ini juga termasuk dalam perkembangan kognitif. Selanjutnya itu juga game tradisional ini berfungsi untuk membangun komunikasi antar sesama peserta didik. Selanjutnya yaitu juga dapat menuntut anak itu untuk aktif sehingga dapat membantu perkembangan motorik anak didik tersebut. Karena dengan bermain itu kan biasanya juga saling berinteraksi antara peserta didik maupun antara peserta didik dan guru, jadi dapat membangun komunikasi dan kerjasama sehingga anak itu juga dituntut untuk aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Intan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Yang dimaksud sumber belajar by utilization ini adalah sumber belajar yang tidak didesain secara khusus untuk keperluan pembelajaran. Akan tetapi, keberadaan sumber belajar by utilization ini dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Jadi, dengan kata lain, sumber belajar by utilization ini tujuan utamanya bukan untuk belajar, akan tetapi bisa dimanfaatkan untuk belajar.
Contohnya seperti stasiun. Stasiun ini tujuan utama didirikan bukan untuk belajar, yaitu untuk sarana transportasi. Akan tetapi di dalam stasiun ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, sumber belajar by utilization ini kualitasnya setingkat atau setara dengan sumber belajar by design. Oleh karena itu, meskipun tujuan utamanya itu bukan untuk belajar, akan tetapi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Oke, kelompok kita dalam mengembangkan MI Miftahul Huda ini mengambil 3 sumber belajar by utilization. Yang pertama yaitu pasar tradisional. Melalui pasar tradisional, diharapkan kita bisa mengenalkan kepada siswa-siswi tentang berbagai macam kegiatan yang ada di dalam pasar tradisional, yang mana kegiatan tersebut mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Contohnya yaitu, salah satu contohnya yaitu kegiatan transaksi jual beli. Kita bisa mengenalkan kepada siswa-siswi bagaimana sih transaksi jual beli yang baik itu. Nah, dengan melihat secara langsung di dalam pasar tradisional bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual, maka kita bisa mengenalkan kepada siswa-siswi cara interaksi jual beli yang baik. Yang kedua yaitu sumber belajar by utilization sawah atau perkebunan. Nah, melalui sawah atau perkebunan ini, kita bisa menanamkan rasa cinta lingkungan, rasa cinta terhadap alam kepada siswa-siswi kita. Kita bisa mengenalkan berbagai macam ekosistem yang ada di dalam sawah. Oleh karena itu, sawah dan perkebunan ini bisa dijadikan sumber belajar atau media pembelajaran untuk pelajaran sains atau IPA. Yang terakhir yaitu kita menjadikan Museum Brawijaya sebagai sumber belajar. Di dalam Museum Brawijaya ini terdapat banyak sekali monumen-monumen bersejarah yang diabadikan di sana. Salah satunya yaitu seperti alat transportasi yang digunakan dalam peperangan melawan penjajah, seperti tank yang dibuat khusus oleh Jepang. Kita bisa mengenalkan kepada siswa-siswi tentang monumen-monumen bersejarah pada saat perjuangan Indonesia melawan penjajah. Begitu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sumber belajar by utilization. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah tuntas presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.